Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baim di channel Baim Coding Shop. Kita lanjut. Kita sudah berhasil membuat komponen ya, komponen yang otomatis terbentuk dua, yaitu blade dan counternya. Nah, perbedaannya kita dari blade-nya ini kita bisa memanggil langsung sebuah function tanpa harus ada routingnya ya. Routing biasanya yang kita action kan routingnya ya, routing yang mengarah ke controller ke functionnya. Tapi ini udah enggak. Nanti kita lihat nih perbedaannya apa sih kalau kita menggunakan live wire, apa yang normal, yang biasa, yang pakai controller dan root gitu. Oke, kita lanjut ke rendering komponen. Rendering komponen itu kita merender sebuah komponen. Nah ini tadi nih, ini sama nih, kita udah lakukan ini. Contohnya yang tadi kan halaman utamanya itu kan app.blade, kita panggil halaman counter, masukin ke dalam app.blade. Caranya seperti ini nih, kita pakai metode yang ini. Bisa juga pakai yang ini, caranya ada dua ya. Oke, nah misalkan dia ada di dalam pathnya, misalkan ada dalam folder nav ya, misalkan live wire ada nav, ada folder nav nih. Kalau ini kan langsung ya live wire, langsung blade nya. Kalau misalnya dia di dalam ada folder lagi gitu, di luarnya ada folder lagi, ya udah kita tinggal patin aja. Caranya nav titik gitu, pakai titik ya. Nah jika kalian mempunyai sebuah controller yang dilempar ke blade, dan dari controller utama itu mau dilaring ke komponen live wire, itu bisa kita sertakan waktu kita include komponennya. Kita bisa masukin parameter seperti ini, datanya ya, seperti ini caranya. Kalau menggunakan tag live wire seperti ini, caranya seperti ini. Kalau menggunakan ini semacam kayak include-nya live wire, bisa seperti ini. Kalau ini kan model kayak mau manggil komponen yang biasa ya. Terus kita terima datanya di komponennya itu, caranya seperti apa? Nah, kita membuat sebuah function mount. Tapi kita jabarin dulu propertinya. Nanti properti juga ada lagi. Kita tangkap pos ya dari variabel ini, terus kita jabarin deh nih. Pos masukin ke title content. Jadi di pos ini sebenarnya ada dua properti, yaitu post title dan post content. Langsung kita masukin ke secara lokal di ini kelasnya seperti ini. Kita panggil title content ini pakai this, nanti ada di properti. Ini saya mau jelasin masalah full page komponen ya. Jadi di sini di halaman utama itu kita bisa masukin sebuah bracket slot ya, yang gunanya itu nanti apapun komponen yang dipanggil melalui routing itu nanti dia akan mengextend layout yang ada slotnya nih. Dia secara default itu larinya ke folder layout app secara defaultnya ya. Ini saya contohin aja ya. Sekarang saya punya counter, kita hilangin aja ya, kita akan membuat sebuah halaman ya, php artisan make live wire apa, coba ya, lupa juga. Make live wire misalkan halaman 1 ya, halaman 1, lalu kita bikin lagi halaman 2 seperti ini. Oke, jadi kita punya live wire halaman 1 dan halaman 2. Oke, nah ini yang ini kita hapus dulu nih, counter. Kita bikin slot seperti ini, lalu yang ini kita kasih misalkan misalnya 3 dulu ya, halaman 2 ya, terus halaman 1 misalkan seperti ini, halaman 1 halaman 2 ya. Lalu di app ini kan kita pakai slot. Nah di rootnya ini kita manggil sebuah, bukan yang tadinya kan kita manggil ke layout app-nya ya, tapi ini udah enggak. Ini kita
panggil itu misalkan halaman 1 ya, function region view. Nah ini enggak, ini udah nggak gini, ininya kita manggil sebuah kelasnya. Sorry, masih ke bawah yang lama. Kita paste aja di sini, misalkan halaman 1. Ini kita manggil langsung kelasnya ya, berarti kelasnya itu yang ada di app http livewire. Nah ini halaman 1 kelas seperti ini ya. Kita bikin 2, ada halaman 2, kita panggil apa sih namanya, komponennya ya, bukan yang blade-nya. Kalau tadi kan pakai lari ke view ya kan, yang biasanya kita larinya ke view ya kan, tapi ini kita larinya ke halaman 1 2. Ini kayak macam kita manggil controllernya gitu loh. Kalau controller kita manggil kan controllernya, dari controllernya baru ke view kan. Nah ini juga sama, halaman 1 halaman 2. Ini kalau kita ini masih normal, masih counter. Kok hilang? Oh ini karena udah pakai slot ya. Ya udah biarin ya. Ini kita coba halaman 1 seperti ini nih. Nah itu dia halaman 2, tuh dia ya. Jadi kita udah manggil ke kelasnya. Oke. Nah saya mau coba ini untuk app ini udah biarin aja. Saya pengen percantik gitu loh. Coba bootstrap kita customize sedikit ya. Ini di sini untuk JavaScript-nya di sini seperti ini. Oke. Ini bootstrap-nya udah kita include. Lalu saya mau masukin navbar. Nah ini navbar, saya copy, saya taruh di sini ya, body. Terus slotnya ini coba di ini dulu. Ini navbarnya udah ada, tapi kok jelek amat ya. Kita kasih kontainer dulu, kontainer. Ini kita masukin navbarnya, lalu slotnya juga kita naikin. Nah ini ya, udah gini aja. Terus halaman 1, nah dia tetap ikut ya, jadi yang berubah halamannya aja. Nah ini di ininya bisa kita panggil, ini hapus sampai sini. Halaman 1 halaman 2 hurufnya kita linkin kemana, gini, halaman 1 kita pakai yang normal aja biasa. Halaman 2 udah gini. Apa yang terjadi? Loh ya kok gini sih, enggak gini. Ini kita duplikat. Nah seperti ini ya, halaman 1 udah, halaman 2. Nah seperti ini ya. Jadi kita udah manggilnya bukan ke app.blade lagi, tapi ke setiap komponennya. Nih counter kita pakai aja lah, kita masukin buat rame-rame ini ya. Counter. Ini nggak counter, nggak pakai ini, nggak pakai apa, pakai dia kosong doang. Oke seperti ini. Oh counter juga, dia masih lari ke view ya. Kita bikin di sini, berarti kita bikin counter aja deh. Counter seperti ini ya. Emang ada apa dengan counter? Kenapa dia tidak tampil ya? Livewire counter. Oh, nah dia
Oh, kenapa? Oh, dia larinya ke counter, masih ke di URL-nya masih harusnya ini nih, nggak kosong. Yang kosong kan nggak ada. Yang kosong kan udah saya hapus ya. Oke, seperti ini. Counter halaman 1, halaman 2 masih berfungsi ya ininya. Oke. Tadi apalagi di full komponen. Nah, di sini apa namanya? Yang navbar ini niatnya tuh nggak, saya mau pindahin aja di sini. Yang navbar kita pindahin, kita bisa bikin sebuah komponen baru misalkan ya. Navbar biasa aja deh. Nah, ini udah kebentuk navbar. Nah, di sini kita paste, di sini harus di dalam satu tag ya. Lalu di app blade-nya ini kita bisa panggil livewire komponen. Ini yang tadi nih, dia otomatis ngasih parameter yang tadi nih. Nah, yang ngirim apa namanya, bisa ngirim parameter. Ini berarti navbar ya, seperti ini. Sama aja ya, jadi udah lebih kecil. Nah, saya pengennya itu apa namanya, live wire style dan scriptnya ini nggak dipakai di seluruh. Jadi kadang-kadang kita pengen yang biasa aja lah gitu, makanya yang biasa aja itu bisa caranya nggak mesti pakai ini ya gitu, live wire semua ini. Jadi setiap halaman ini kita apa namanya, kita push, bukan push sih, apa sih namanya, stack misalnya live wire style seperti ini, masih bisa ya, masih bisa dipakai. Stack live wire script misalkan ya. Nah, di sini kita tinggal push aja nih, live wire style live wire style ini, duplikat live wire script seperti ini. Ini kita copy ke halaman yang satu lagi juga, sama yang counter. Oke, seperti ini. Kita lihat masih sama ya. Nah, ini masih bekerja juga. Jadi niatnya itu nggak setiap saat kita pakai livewire pen, makanya yang biasa juga gitu ya. Oke, terus di lanjut ini misalkan kita larinya itu bukan ke slot ya, misalkan bukan ke slot tapi namanya nama yang lain gitu. Misalkan di sini, ini kan kalau slot kan otomatis ya, dia lari mana ya. Ini saya keluarin dulu, keluarin counter. Ini misalkan halaman 1, dia kan otomatis nih, nggak ada papan kan yang menyebutkan itu sebuah slot. Nah, di sini ada slot. Misalkan di sini tampung patch ya, ini kita berarti otomatis hilang dong, hilang ya, jangan counter. Halaman 1 tadi otomatis hilang. Nah, ini kita bisa arahin ke layout yang mana ya, udahlah, tahu kemana dia. Gini aja, slot tadi apa, hal tampung patch ya, seperti ini, tampung patch. Kita lihat. Nah ya, jadi kalau namanya nggak mau slot, misalnya tampung patch, bisa kita rubah jadi tampung patch seperti ini. Ada juga tadi misalkan
Ini sama aja kayak extend ya, extend sebenarnya sih. Yang apa namanya slot ini kayak extend kayak apa namanya, kayak yang biasa itu pakai section yield ya, sama. Lalu misalkan extendnya beda nih. Extend itu kan dia mau pakai layout yang mana kan, yang nanti ditampung sama yield ya, benar yield ya, benar ya. Itu bisa kita arahkan, misalkan nggak mau pakai app.blade, misalkan maunya pakai halaman web misalkan ya, web.blade.php misalkan. Isinya sebenarnya juga di web.php itu juga sama aja misalkan ya, cuman ini disamain aja sama. Nah berarti di sini apa namanya, kan defaultnya ke app ya, misalkan ini saya salahin dulu app-nya, appx misalkan, otomatis hilang ya kan, hilang. Nah saya maunya larinya ke web nih, masin doang nih hilang, app udah nggak ada misalkan. Ini kita bisa pakai base layout yang tadi. Nah ini dia, kita tambahin aja nih base layout, bukan base layout, terus ininya web seperti ini. Oh kenapa nih, apa kebalik ya, coba aja dulu ya. Nah ya kebalik, jadi harus layoutnya dulu baru base nya ya. Ini sama aja. halaman 2 kenapa error, karena halaman 2 di komponennya belum diarahin seperti ini. Nah ya sudah bisa ya, contohnya itu aja, tapi kita balikin aja ke slot. App web ini juga kita hapus lagi ya. Slotnya juga kita terima ya, ini kita balikin ke defaultnya slot. Oke, layout webs, oh belum disimpan. Oke, ini udah normal lagi. Terus ada apa lagi ya, ya mungkin untuk apa sih, layout itu full page komponen itu sampai ini aja. Kalau root ini ya masih ini biasa. Apalagi yang bisa deh, ya mungkin itu aja. Kalau yang parameter sewaktu manggil komponen belum bisa, karena kita kan nggak ada cache yang ngirim data lewat situ ya, cuma masih tampilan aja. Oke, lanjut di video berikutnya kita mau coba properti ya. Jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.